Museum Radya Pustaka atau yang memiliki nama lain Loji Kadipolo ini merupakan museum tertua di Indonesia. Selain bisa berekreasi melepas kepenatan, kita juga bisa belajar mengenal sejarah dari tempat ini. Terdapat banyak sekali koleksi budaya serta sejarah kota Solo, terutama tentang naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan perjuangan dan kerajaan. Menurut sejarahnya, museum ini dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV di dalam Kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1880. Namun, keberadaan museum ini telah mengalami perubahan dari setiap lokasi ke lokasi yang lain. Dulunya, lokasi yang sekarang ini dijadikan gedung museum yaitu di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, merupakan rumah kediaman seorang warga Belanda bernama Johannes Busselaar. Tata ruangan museum tidak seperti museum pada umumnya, karena memang bentuk bangunan hunian yang asli tetap dipertahankan dan hanya mengubah beberapa bagian saja. Secara etimologi, radya berarti pemerintah, sementara pusaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tetapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Karena sebelumnya merupakan rumah hunian, tata ruang museum ini pun tidak seperti museum pada umumnya. Bentuk bangunan asli tetap dipertahankan dengan hanya mengubah beberapa bagian seperti menghilangkan kamar mandi untuk mendapatkan ruang pamer yang lebih luas. Ketika menginjakkan kaki di halaman Museum Radya Pustaka, kita akan disambut dengan sebuah patung dada Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Tepat di belakang dan depannya terdapat sebuah prasasti bertuliskan aksara Jawa. Di serambi museum, kita bisa menemukan beberapa meriam peninggalan VOC pada abad ke-17 dan ke-18. Saat memasuki bangunan museum, kita akan disuguhi dengan berbagai jenis senjata dan atribut pakaian keraton, bahkan juga berbagai jenis topeng, dan juga termasuk senapan peninggalan VOC. Beralih ke ruangan yang kedua, yaitu ruang Tosan Aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini terdapat berbagai senjata yang terbuat dari material logam, arca, serta miniatur-miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Ruangan yang ketiga menyimpan berbagai jenis keramik. Mayoritas keramik yang disimpan merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Lalu, ruang keempat ialah perpustakaan. Koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan ini mayoritas masih berbahasa Belanda dan Jawa, meski ada sebagian kecil koleksi yang berbahasa Indonesia. Berlanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan yang menyimpan berbagai koleksi yang dibuat dari bahan perunggu seperti patung dan gamelan. Sementara, ruang keenam merupakan ruang etno. Di ruangan yang paling luas ini tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Selain itu, di ruangan kelima ini terdapat berbagai jenis wayang, seperti wayang purwo, wayang gedog, wayang madya, wayang klitik, wayang suket, dan wayang beber. Bahkan hingga wayang nang dari Thailand terdapat di ruangan ini. Ruangan ketujuh adalah ruangan Rajomolo. Berupa hiasan bagian depan perahu yang diambil dari sosok raksasa penguasa laut, perahu tersebut digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Patung ini merupakan karya Pakubuwono V. Di bagian belakang, ruang terakhir, terdapat maket makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Adapun beberapa macam kategori dari koleksi dari Museum Radya Pustaka adalah sebagai berikut. Pertama, manuskrip 400 buku Jawa kuno yang berisi kekayaan budaya Jawa dengan cerita wayang, sejarah keraton, pengobatan tradisional, tari gamelan atau karawitan,
Paukan, dan buku cap Jawa. Koleksi manuskrip peninggalan Keraton Kartosuro ialah Serat Yusuf yang ditulis menggunakan tinta emas pada era Pakubuwono I. Kedua ada topeng dengan berbagai karakter yang digunakan dalam perhelatan seni tari serta perhelatan kisah Panji, merupakan penggambaran watak manusia. Ketiga ada Cantik Raja Mala, benda pusaka keraton yang bernuansa mistis. Cantik Raja Mala adalah bagian depan perahu dengan bentuk raksasa berambut. Raja Mala dipercaya mampu memberikan keselamatan dari berbagai bahaya untuk perahu yang digunakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono IV bersama Permaisuri Kanjeng Ratu Kencana Wungu ketika berpesiar di Sungai Bengawan Solo. Keempat, Arca Batu. Kecantikan Arca Durga Mahesasura Mardini berdampingan dengan beragam koleksi arca batu dari zaman 7 menyajikan perjalanan sejarah yang luar biasa. Arca batu peninggalan masa Hindu yang berasal dari Candi Prambanan dan penemuan arca batu dari sekitar kota Surakarta sebagai bukti peradaban Nusantara. Kemudian ada arca perunggu dari zaman Hindu dan Buddha, abad ke-9 sampai ke-10 terpanjang di ruang perunggu. Koleksi terbaik Museum Radia Pustaka ialah relung rambut Sang Buddha. Selain itu terdapat lonceng yang digunakan sebagai alat ibadah dan prasasti yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Selanjutnya ada Tosan Aji atau dalam bahasa Inggris biasa disebut heirloom. Sebuah meriam tempur zaman Pakubuwono X terpajang di luar ruang Tosan Aji berbahan perunggu. Roda besi dipadukan dengan pedang Amangkurat II dan tombak Pancasila yang bersinar keemasan di bawah cahaya lampu. Pedang peninggalan Amangkurat II dan pusaka Pancasila yang berlapis emas terpajang dengan indah di ruang Tosan Aji. Tosan Aji ini seperti berbentuk seperti pusaka, sekumpulan senjata yang pada waktu itu digunakan oleh Pakubuwono untuk mengalahkan lawannya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada wayang dan gamelan, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya puppet and gamelan. Beragam koleksi wayang seperti wayang beber, wayang golek, wayang suket, dan wayang kulit dari zaman Pakubuwono X sebagai media hiburan rakyat yang penuh makna, menggambarkan filosofi kehidupan yang mendalam. Gamelan milik KRA Sosrodiningrat IV berbahan perunggu dengan nada slendro pelok terpajang di aula tengah Museum Radia Pustaka. Atau dalam bahasa Inggris, there are many collections of puppets like wayang beber, wayang golek, wayang suket, wayang kulit at Pakubuwono X era as a historical performance that have full meaning which illustrate deep philosophic life. KRA Sosrodiningrat IV gamelan from bronze material with slendro pelok intonation is displayed in the main hall of Radia Pustaka Museum. Lalu koleksi yang terakhir adalah keramik atau keramics. Sajian perangkat makan Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, dan Eropa tersaji menarik dihiasi dengan piala porselin Napoleon Bonaparte untuk Pakubuwono IV pada tahun 1811. Berbagai peralatan makan terbuat dari bahan keramik dan gerabah pada zaman Pakubuwono X merupakan simbol status sosial dan persahabatan antar kerajaan. Atau dalam bahasa Inggris, the worldly ceramics of Keraton, the dining set collection of Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, and Europe that served with gifts from Napoleon Bonaparte to Pakubuwono IV porcelain chalice in 1811. There are so many kinds of cutlery made of ceramics and earthenware from Pakubuwono X era. The stuff symbolized the social status and royal friendship. Jadi
keramik atau peralatan makan dari kerajaan di sini. Waktu itu diperkenalkan oleh Museum Radia Pustaka sebagai tanda persahabatan Keraton Surakarta, Puramangkudegaran, dan bangsa Eropa pada saat itu. Dan tidak lupa untuk informasi buka dan tutup Museum Radia Pustaka, jadwal bukanya pada hari Selasa sampai Kamis jam 9 sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk hari Jumat jam 9 sampai jam 11 siang. Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 3 sore. Sedangkan pada hari Senin tutup. Nah, di sini kita juga mau menyampaikan bahwa kita harus merutinkan untuk bisa ke museum, karena biar bagaimanapun kita pergi ke museum itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melestarikan budaya-budaya dari kota Surakarta sendiri atau budaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.